saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dinamika Implementasi Nilai-Nilai Sila Pancasila sehingga terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian Pancasila secara etimologi dan filosofi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sehingga secara harfiah Pancasila bermakna lima dasar. Lima dasar tersebut menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, istilah sila juga mengacu pada aturan yang menjadi pedoman perilaku individu atau bangsa, yang mencakup adab, sopan santun, moral, dan akhlak. Pancasila adalah filosofi negara yang berfungsi sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut filsafat. Kenapa disebut filsafat? Karena merupakan hasil perenungan mendalam dari para pendahulu yang kemudian dirumuskan dalam sistem yang terstruktur. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengikuti prinsip-prinsip filosofi Barat yang sudah mapan agar dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis, dan koheren. Oleh karena itu, Pancasila mencakup dimensi metafisis, anatologis, epistemologis, dan oksiologis. Anatologi yaitu kajian Pancasila yang bertujuan untuk memahami hakikat dasar dari sila Pancasila. Menurut Notonggoro, hakikat anatologis Pancasila adalah manusia yang merupakan subjek utama dari hukum yang mendasari sila-sila tersebut. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mencerminkan sifat kodrat manusia yang monan-dualis, yaitu sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Kemudian ada dimensi epistemologi, yaitu kajian Pancasila yang bertujuan untuk memahami Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Epistemologi membahas hakikat ilmu pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila tidak terpisahkan dari dasar anatologinya, yaitu hakikat manusia. Sebagai pandangan epistemologi, Pancasila menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus berakar pada moralitas manusia dan nilai-nilai religius. Terus ada dimensi aksiologi, yaitu kajian Pancasila yang membahas nilai-nilai praktis atau manfaat dari pemahaman tentang Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kesatuan nilai dasar yang saling mendukung. Nilai tersebut mencerminkan filosofi yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia, yang memandu tindakan dan perilaku individu serta bangsa dan kehidupan sehari-hari. Terus pembahasan kedua yang itu makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Pancasila mengandung nilai pengetahuan yang mengarah pada penghormatan terhadap keyakinan agama dan Tuhan yang Maha Esa, yang mempengaruhi seluruh sila lainnya. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengajarkan nilai kemanusiaan yang leluhur, keadilan dan adab yang baik sebagai dasar dalam menjalani kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Pancasila mengandung semangat persatuan bangsa Indonesia yang didasarkan pada prinsip kesusilaan dalam keragaman. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila mencerminkan sistem pemerintah yang berdasarkan kebijaksanaan dengan permusyawaratan dan perwakilan sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bertujuan mewujudkan keadilan sosial yang merata untuk seluruh masyarakat Indonesia, menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada proses historis pembentukan Pancasila. Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), proses perumus dan penetapan Pancasila melalui beberapa tahap, dimulai dengan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dokumen-dokumen penting yang menjadi landasan dalam perumusan Pancasila antara lain yaitu Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses ini, sejumlah tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantara memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan Pancasila. Pancasila itu lahir dari semangat kemerdekaan, persatuan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Proses perumusannya mencerminkan nilai-nilai dasar yang mengatur hubungan antara rakyat Indonesia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Yang keempat, ada sejarah pembentukan Pancasila. Sejarah pembentukan Pancasila bermula dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, dan ekonomi selama penjajahan. Selama lebih dari 350 tahun, Indonesia dijajah Belanda yang menindas dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Meskipun demikian, kesadaran nasionalisme mulai tumbuh melalui organisasi-organisasi perjuangan seperti Dedi Boedi Oetomo pada 1908. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945, meskipun mereka menjadikan kemerdekaan, mereka tetap menindas rakyat Indonesia dalam situasi ini. Jepang membentuk BPUPKI untuk merumuskan dasar negara pada 1 Juni 1945. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta yang hampir sama dengan Pancasila, tetapi dengan perubahannya pada sila pertama setelah mendapat protes dari golongan minoritas. Terus pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Pancasila resmi menjadi dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kemudian menjadi pedoman dan penyelenggara negara yang tercermin nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Terus pembahasan kelima yaitu tokoh penting dalam perumusan Pancasila. Soekarno berperan penting dalam perumusan Pancasila melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang memuat 5 prinsip dasar negara, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Panitia 9 dan BPUPKI dengan kontribusi Muhammad Hatta yang membantu menyempurnakan konsep tersebut. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan usulan dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. A.A. Marmis, anggota Panitia 9 yang mewakili kelompok Kristen, mendukung perubahan sila pertama agar lebih inklusif untuk semua agama. Haji Agus Salim berperan dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan mengembangkan dalam perumusan dasar negara. Proses perumusan Pancasila melibatkan kerja kolektif tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, mencerminkan semangat kebinekaan Indonesia. Terus pembahasan yang keenam yaitu perdebatan dan dinamika dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Perdebatan dalam sidang BPUPKI dan PPKI merupakan momen krusial dalam membentukan dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI di tanggal 29
9 Mei sampai 1 Juni 1945 mempertemukan golongan nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta yang menginginkan agar negara universal dengan golongan Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo yang menginginkan negara berdasarkan syariat Islam. Muhammad Jamil mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang mencakup pertimbangan dan kesejahteraan rakyat. Sementara Soepomo mengajukan konsep negara integralistik. Soekarno pada 1 Juni 1945 mengemukakan pidato yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila yang memuat 5 prinsip utama, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Hasil sidang BPUPKI adalah pembentukan Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam sidang PPKI pada tanggal 17 sampai tanggal 18 Agustus 1945 terjadi perdebatan mengenai 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yang dianggap tidak inklusif. Sebagai kompromi, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI juga menyepakati untuk negara kesatuan dan republik, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Isu lain seperti bentuk negara, sistem pemerintah, dan hak asasi manusia juga dibahas dan diakomodasi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pandangan yang muncul menunjukkan keberagaman eksperimen bangsa Indonesia, namun berhasil disatukan melalui kompromi demi persatuan nasional. Yang ketujuh ada dinamika implementasi nilai-nilai sila Pancasila. Orde Lama di tahun 1945 sampai 1966, Pancasila digunakan sebagai pedoman perjuangan kemerdekaan dan menyatakan bangsa dalam menghadapi kolonialisme. Namun, implementasinya terhambat oleh konflik ideologi seperti pemberontakan PKI dan DI atau TII, serta instabilitas politik pada masa demokrasi liberal. Orde Lama. Di bawah Soekarno, Pancasila digunakan untuk mendukung stabilitas politik dan membangun ekonomi. Program P4 bertujuan membangun kesadaran ideologis, meski sering mengabaikan hak asasi manusia dan membatasi kebebasan berpendapat untuk menjaga kestabilan politik. Yang kedelapan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman dan penghayatan masyarakat dan pemimpin terhadap nilai-nilai Pancasila, kualitas pendidikan dan menanamkan ideologi negara, kepemimpinan yang berkarakter dan komitmen, serta budaya dan moralitas bangsa yang mendukung kerjasama dan toleransi. Faktor eksternalnya seperti dinamika politik dan ekonomi, stabilitas sosial, globalisasi, pengaruh teknologi, media, serta intervensi asing juga mempengaruhi penerapan Pancasila. Selain itu, faktor historis termasuk pengalaman sejarah bangsa dan keberagaman sosial budaya memainkan peran penting dalam implementasi Pancasila. Semua faktor ini saling berkaitan dan membutuhkan upaya terus-menerus untuk mengatasi hambatan dan memperkuat penerapannya. Terus yang ke-9 ada hambatan dan tantangan dalam implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang menghalangi penerapannya secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.
Banyak masyarakat yang hanya mengenal Pancasila sebagai simbol negara, bukan sebagai dasar ideologi yang mendalam. Selain itu, sistem pendidikan yang kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila juga menjadi hambatan. Mengingat pendidikan politik yang terbatas mengurangi pemahaman generasi muda tentang pentingnya Pancasila. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang tidak mengutamakan nilai-nilai Pancasila juga kerap menghambat implementasinya karena mengabaikan prinsip keadilan dan kerakyatan. Pengaruh globalisasi membawa tantangan tersendiri, di mana nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila seperti individualisme dan materialisme mulai mempengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu, keberagaman sosial yang ada seringkali menyebabkan polarisasi dan konflik antar kelompok yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan demokrasi yang belum sepenuhnya optimal, disertai dengan politik-politik yang tidak melandaskan pada nilai-nilai Pancasila, turut menjadi tantangan. Masalah korupsi dan ketidakadilan sosial juga memperburuk keadilan karena penghambat distribusi kekayaan secara adil dan bertentangan dengan sila keadilan sosial dalam Pancasila. Tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa Pancasila tetap diterapkan dan konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.